Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Visibers, welcome back to Visible Talk bareng aku Arman Alfarisi. Nah, jadi pada podcast kita kali ini kita bakal ngobrolin seputar dunia perdutaan. Yang tentunya kita juga akan kedatangan bintang tamu spesial kita. Nah, jadi buat teman-teman yang tertarik dengan dunia perdutaan, podcast ini cocok banget buat teman-teman tonton sampai selesai. Oke, kita sudah kedatangan tamu spesial kita nih. Siapakah mereka? Yap, benar. Duta Budaya Visip. Silahkan masuk. Oke. Wah, ganteng dan cantik sekali ya. Oke. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Tadi sudah sarapan? Sudah juga. Oke, jadi gini. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka dari itu kita kenalan dulu. Siapa tahu Visibers belum kenal Duta Budaya Visip itu siapa sih? Ternyata selama ini Visibers cuma taunya oh ini Duta Budaya, tapi belum tahu nama dan prodinya dari mana. Mungkin bisa perkenalan dari nama dan prodinya terlebih dahulu. baik. Halo Visibers, kenalin aku Andini dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 5. Oke. Halo Visibers, kalian aku Muhammad Wahyu Putra Cahyadi, biasa dipanggil Duta Wahyu dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 3. Oke, sudah kenal ya Visibers semuanya. Jadi aku tuh masih awam nih tentang Duta Budaya. Boleh nggak sih dijelasin apa sih Duta Budaya itu? Oh, jadi gini, setiap fakultas di Universitas Trunojoyo Madura ini memiliki dutanya masing-masing. Salah satunya di FISIP ini. Nah, di FISIP kan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya. Jadi kita menekankan di nama budayanya. Jadi kita Duta Budaya FISIP. Nah, Duta Budaya FISIP ini berada di bawah naungan Sistem Informasi Humas dan juga Protokoler Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, yang dimana sudah berdiri sejak 2016, yang waktu itu juga berbarengan dengan Sinatali Fisip. Sampai saat ini kita sudah berada di angkatan ke-7 mau ke-8 gitu. Oke. Nah, jadi itu aja tentang Duta Budaya Visip ya. Nah, terus kalau boleh tahu nih, sejak kapan sih Duta Wahyu dan Duta Andini menyukai dan istilahnya interesting terhadap dunia duta ini? Coba ceritakan. Kalau dari aku sih mulai dari SMA ya, kayak udah ada ketertarikan untuk bisa join ke duta apapun, ada duta wisata, duta gameplay dan lain-lain. Dan pas waktu itu juga sempat nyoba salah satu pemilihan duta di Kabupaten Gresik di kota saya, tapi pas waktu itu masih belum lolos. Jadi kesalahan-kesalahan yang saya lakukan di duta yang lalu itu saya perbaiki di Duta Budaya Visip ini, dan alhamdulillahnya sekarang lolos. Oke, kalau Duta Wahyu gimana? Kalau aku masih pengalaman pertama sih. Dan juga kan waktu PKFB maba sampai ke fakultas itu ada perkenalan duta. Nah, waktu itu baru mulai tertarik nih dengan dunia perdutaan. Akhirnya waktu semester 1 ada open registration di fakultas di Duta Budaya. Akhirnya oke lah, ikut aja, siapa tahu menang bakal nambah value juga. Ya benar kayak gitu. Ya. Jadi memang kalau Duta Andini dari awal memang sudah bahkan sejak SMP sudah mulai menggeluti kedutaan, dan Mas Duta Wahyunya baru tertarik saat kuliah kayak Iya. gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, kan kayaknya kalian sibuk banget nih Duta Budaya, kayak Visible juga pastinya melihat di Instagram baik itu YouTube ataupun yang lain, kalau Duta Budaya ini sibuk banget kayaknya. Nah, kalau boleh tahu apa sih kesibukan dan kegiatan Duta Budaya itu? Kalau di Duta Budaya ini kan kita juga setiap ada kegiatan di fakultas, kita selalu berkontribusi di setiap kegiatan tersebut. Yang fokusnya kita pada bidang protokoler, seperti MC, moderator, bagian menerima tamu seperti itu. Jadi ada juga beberapa kita program kerja yang itu memang kita tujuannya untuk mengenalkan budaya terutama yang ada di Madura ini. Dan juga cara kita memanage waktu, karena kita kan juga seorang mahasiswa juga kuliah,
jadi tinggal kita pinter-pinter bagi waktu juga. Tapi rata-rata kegiatan di fakultas itu selalu hari aktif. Jadi buat teman-teman di Paguyuban Duta Budaya ini kita sudah dapat surat untuk izin ke dosen, jadi kita bisa untuk tukar waktu untuk kuliahnya. Dan ini juga fun fact, tambahan benefit juga. Tidak cuma kita pernah dapat penghargaan, dapat piala, dapat goodie bag juga, kita juga secara tidak langsung dikenal dengan dosen. Banyak dari teman-teman kita yang mereka panen nilai A, sampai kayaknya nih hampir semua mata kuliah dia dapat nilai A dari dosennya. Oh, jadi begitu. Ya. Oke, jadi banyak banget ternyata benefit yang Duta Budaya ini dapatkan ya begitu. Iya. Nah, terus untuk kayaknya habis ini bakal ada open registration Duta Budaya ya. Iya. Nah, itu apa sih syarat-syaratnya dan ketentuannya apa aja buat bisa masuk ke Duta Budaya ini? Mungkin Visibers ada yang minat nih dan tertarik akan mendaftar ke Duta Budaya selanjutnya. Oh ya, ini for your information buat semua visipers ya. Jadi modal utama menjadi seorang duta itu ada 4, namanya 4B. Ada brain, itu kita harus memiliki wawasan yang luas. Nah, terutama nih tentang pengetahuan fisik, UTM, budaya, terutama budaya Madura. Dan minimal kalian semua tahu budaya dari daerah kalian masing-masing lah. Terus beauty itu bukan melulu soal kecantikan atau kegantengan. Soalnya hal seperti itu adalah sebuah yang relatif. Cantik, ganteng itu relatif. Dan juga yang ketiga ada behavior. Jadi tidak cuma pintar, tidak cuma ganteng, cantik, tapi memiliki perilaku dan juga norma yang baik. Kemudian yang terakhir brave, berani bersuara, berani menjadi contoh yang baik dan juga sebagai role model bagi seluruh mahasiswa di FISIP ini. Dan juga ada beberapa persyaratan peserta dan juga persyaratan pendaftaran. Bisa langsung cek di Instagramnya Duta Budaya FISIP. Semua sudah ada di situ nih, berkas-berkasnya apa, ketentuan-ketentuannya apa. Silakan langsung Visibers cek di sana. Oke, jadi buat Visibers nih yang pengen tahu apa sih persiapan dan persyaratan yang harus kalian persiapkan untuk mendaftar di Duta Budaya, kalian bisa cek di mana tadi? Di Instagram @dutabudaya_visip. Oke, nah terus setelah melakukan pendaftaran dan seleksi gitu, apa sih yang dilakukan setelah itu? Kayak ngapain lagi? Untuk tahapan-tahapannya, jadi itu nanti setelah selesai pendaftaran nanti akan ada technical meeting untuk pembebalan peserta apa aja sih yang perlu disiapkan waktu tes nanti. Nah, tes ini akan ada 2 tahap, di tes seleksi sampai nanti tahap grand final. Untuk tes seleksi ini ada tes tulis, terus nanti ada tes interview, ditambahkan tes bakat. Jadi tes tulis ini mencakup pengetahuan mereka tentang UTM, fisik, terus tentang budaya. Juga bagi teman-teman yang punya skill berbahasa asing, itu nanti akan jadi nilai plus. Kemudian itu nanti untuk tahun ini kami spill sedikit nih buat teman-teman. Nah, untuk tahun ini akan ada penambahan penilaian, yaitu tentang advokasi. Jadi kita akan menggali ide-ide kreatif teman-teman, program advokasi, social project, ataupun karya teman-teman di bidang pengembangan dan juga pelestarian budaya, terutama budaya Madura. Kemudian nanti akan dipilih 5 putra dan 5 putri untuk lanjut ke tahap final. Baru nanti akan ada juara di sana, mulai dari winner, runner up 1, runner up 2, favorit dan juga persahabatan gitu. Oke, nah jadi udah mau 1 periode nih Duta Wahyu dan Duta Andini ada di wilayah FISIP. Pastinya sudah ini dong, menggeluti dan mengetahui, mengenal kebudayaan, khususnya budaya yang ada di Madura. Iya. Nah, apa sih budaya Madura yang Duta Wahyu dan Duta Andini yang disukai ya? Oh bagus nih, dan interest banget ke budaya tersebut. Mungkin dari Duta Andini dulu. Oke. Kalau dari aku, budaya di Madura ini kan banyak ya, tapi menurut aku yang paling menarik itu adalah kebudayaan Poldaul. Nah, itu kan kayak musik gitu kan. Yeah. Terus juga di situ ada mobil yang dihias. Jadi menurut
aku pemuda-pemuda itu bisa menyalurkan hobi dan juga ke kreativitasnya mereka. Jadi menurut saya kayak itu tuh merupakan suatu hal yang sangat bagus sekali dan harus untuk dilestarikan, karena kalau bukan kita itu siapa lagi yang akan meneruskan budaya-budaya kayak tadi. Kalau di Tawahi sendiri? Sama sih. Mulai suka akhir-akhir ini mulai suka dengan kesenian odol itu, karena kan dengan iringan musik yang asik, para masyarakat juga pemuda itu kayak menikmati sambil menari-menari, seru gitu. Juga seninya itu dapat, apalagi kalau malam hari itu gemerlap lampu, keren banget. Jadi pernah berpikir apa sih yang bisa menjadi potensi di Madura ini di bidang budayanya, pariwisatanya yang nanti bisa dikenalkan ke luar sampai nanti ke internasional gitu, ke internasional. Jadi mungkin kalau teman-teman nih kalau ke Madura pasti mikirnya budaya Madura apa sih? Karawan sapi. Nah, padahal ada banyak sekali budaya-budaya di Madura dan itu juga perlulah kita kenalkan sampai ke internasional gitu. Jadi dua-duanya suka udah semua ya. Iya. Ini juga semua juga suka sih, karena kan setiap daerah punya keunikan masing-masing, terutama di Madura ini. Ini tidak cuma modal aja, ada banyak kan. Namun ya kalau ditanya yang paling disukai untuk saat ini modal. Karena itu bisa kayak menghibur gitu kan, ada iringan musiknya, terus ada juga penampilan-penampilan dari mereka juga, tarian-tariannya gitu. Oke. Kalau untuk makanan favorit? Kalau makanan favorit ini lebih ke cemilan ya mungkin ya. Mungkin Visible juga tahu atau ada yang udah sering makan ini, namanya itu sewel. Oh, sewel. Ya, gitu. Dan itu di daerah saya itu juga ada yang jual kayak gitu, dan saya baru menyadari, oh kayaknya ini tuh sewel deh. Terus saya coba lihat di TikTok, kan juga rame kan tentang rujak sewel gitu. Dan itu ternyata sewel nggak cuma dijual di Madura aja, tapi sudah di daerah saya juga udah terjual gitu. Berarti makanan ini udah bisa dikenal sama orang luar Madura juga. Kalau di Jawa bagaimana? Kalau orang luar Jawa, karena kan kalau orang luar Madura, kan saya orang Jawa, jadi tanya Madura itu apa sih? Apa sih uniknya? Sate pasti, dan juga ada olahan bebek. Nah, ada salah satu olahan bebek itu originnya Sampang, ada namanya itu bebek songkem. Itu asli dari daerah Camplong. Pernah sekali nyoba ke sana. Ini tipikalnya beda dengan bebek Sinjai. Jadi mulai suka bebek itu di sini. Dan ternyata bebek itu enak. Dulu kiranya nggak enak, lebih suka ke ayam. Sekarang mulai suka bebek di sini. Oh, jadi Duta Wahyu pernah melakukan jadi berkunjung ke Camplong dan Nyoba bebek apa namanya tadi? bebek songkem. Bebek songkem. Terus kalau untuk tempat yang pernah didatangi, kayak kan di Madura ini banyak banget ya situs wisata, tempat wisata yang kayak bersejarah dan unik kayak gitu. Yang pernah Duta Wahyu dan Duta Andini kunjungi dan kayak ada nilai yang gak bisa dilupain di situ, itu apa? Ada. Di mana? Kami kan ada 2 program kerja. Itu kita berkunjung ke beberapa tempat. Yang pertama itu kita dapat kesempatan berkunjung ke Sumeneb. Itu kita berkolaborasi dengan Duta Kampus Uniba, Universitas Bahaudin Budori. Nah, di sana kita dapat kesempatan berkunjung ke Asa Tengki, itu makam para raja Sumeneb, dan juga kita dapat kesempatan berkunjung ke Keraton Sumeneb. Kemudian yang kedua, kita berkolaborasi dengan Duta Fakultas Keislaman. Kita dapat kesempatan berkunjung ke Armata Ibu, Arusbaya. Nah, itu makamnya Syarifah Ambami, salah satu tokoh yang terkenal di Bangkalan itu. Dan juga kita beberapa kali dapat kesempatan dapat dukungan dari Galeri Joko Tore dan juga Resnaat. Itu salah dua galeri sentra batik yang ada di Bangkalan. Dan juga kita bisa belajar nih batik yang ada di Madura, terutama yang ada di Bangkalan gitu. Jadi bisa dibilang
kita prokeran tapi dapat bonus jalan-jalan. Jalan. Liburan sambil belajar. Iya. Itu masih happy banget gak sih kalau Iya. dapat kayak gitu? Dan kita juga di situ kan collab kan sama yang dibilang Duta Wahid, kita collab sama Duta Uniban dan juga Duta FKIS. Berarti di situ kan kita menambah relasi, menambah teman baru. Nggak cuma di lingkungan FISIP aja, tapi kita juga sampai ke luar kampus UTM gitu. Jadi bisa menambah networking kita nanti. Iya. Oke, nah aku kepo nih, pas menjabat sebagai duta budaya, pengalaman seru, sedih, apakah pernah dilalui? Pastinya sudah dong. Sudah. Pasti Boleh ada ya. diceritakan? Rata-rata ke seru sih. Soalnya itu tadi kita liburan sambil belajar dan juga kan kami berdua bukan asli Madura. Mulai kenal nih orang Madura budayanya bagaimana. Jadi kita bisa belajar lebih lagi yang bisa nanti kita bawa pulang, kita bawa ke FISIP dan juga kita bawa ke kampung kita masing-masing dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kalau yang sesuatu unik ini merupakan sesuatu yang unik karena kan saya masih pertama kali di dunia kedutaan. Dari sini kita belajar sih bagaimana menjadi seorang pribadi yang lebih baik lagi gitu, bukan sebagai mahasiswa biasa, jadi bisa menambah value buat diri kita masing-masing. Ya, kalau dari saya sih kurang lebih sama ya. Dan senangnya itu karena kita kemarin mengadakan proker yang ke Sumeneb itu, kita juga mendapatkan beberapa apresiasi yang baik dari duta-duta fakultas lain dan juga beberapa dosen. Jadi kayak apa ya? Biasanya kan prokeran kan mungkin di daerah Bangkalan aja, di sekitaran kampus aja, tapi Ya. kita bisa sampai ke Sumeneb gitu. Ya itu sih salah satu keseruan dan juga keunikan untuk yang tahun ini. Oke, kalau challenge dari duta budaya itu apa? Kalau challenge ini sih kembali ke masing-masing ya. Soalnya kan kita juga mahasiswa, tinggal pintar-pintar kita manage waktu. Meskipun seperti itu kan sebenarnya kegiatan digital budaya itu fleksibel. Tapi karena kita juga mahasiswa punya tugas dari masing-masing mata kuliah, tinggal pintar-pintar kita manage waktu aja sih. Oke, kalau dari duta ini? Sama ya, karena kalau semisal di duta ini kan fleksibel. Jadi kita kalau semisal mau mengadakan rapat atau kumpul untuk menambah keakraban itu kita biasanya ngambil di hari weekend. Jadi kan semua lagi free gitu kan. Jadi kalau semisal di weekend itu kan kita pasti bisa semua. Dan kalau semisal kita nantinya ngambil di hari aktif, takutnya malah ada yang lagi nugas, ada yang lagi mau presentasi dan lain-lain. Jadi kita memanage waktunya itu dengan menggunakan hari weekend tadi. Oke. Itu sih. Terus ada juga di Duta ini ternyata juga cara kita berpakaian, grooming, sampai catwalk. Aku juga baru pertama kali belajar catwalk tuh di sini. Ini buat teman-teman visipers juga yang masih bingung nih, masih insecure dengan yang katanya aku masih jelek, aku nggak ganteng, aku nggak cantik. Nah, di Duta Budaya itu kita juga diajarin bagaimana caranya grooming, menata penampilan, cara berpenampilan, kemudian basic manner itu juga diajarkan di sini. Dan itu aku baru tahu juga di sini. Groomingnya, Karena kita sebagai duta ini kan sebagai role model tadi kan. Jadi kalau semisal kita menjadi wajahnya fisik, berarti dari atas rambut sampai bawah kaki itu kayak dilihatin semua gitu. Iya. Karena kita juga bisa mempengaruhi orang lain untuk bisa berpenampilan menarik kayak kita. Oke. Jadi buat visipers tadi kita sudah mendapatkan penjelasan nih dari Duta Wahyu dan Duta Andini apa sih duta budaya itu, terus pengalaman unik mereka dan gimana syarat dan tahapan seleksinya untuk bisa masuk ke duta budaya itu. Jadi kita nggak harus kita nggak harus ganteng gitu ya, nggak harus cantik secara fisik, tapi juga ada 4B tadi. Apa saja tadi yang 4B itu, Mas? Brain, beauty, behavior, brave. Jadi 4B, brain, beauty, behavior, dan brave. Cukup bermodalkan 4B itu, teman-teman sudah bisa mendaftarkan diri ke Duta Budaya FISIP. Nah, terus ini next question sih. Last question. Ya. Apa sih harapan dan pesan nih buat visipers yang nantinya akan mendaftar di next Duta Budaya? Harapan saya buat nanti visipers yang mau daftar,
semoga nantinya bisa membawa duta budaya ini bisa jauh lebih baik lagi, bisa mengenalkan lebih banyak budaya-budaya yang ada di Madura dan di Nusantara ini kepada halayak luas. Dan pesan saya, jangan insecure tentang karena nggak cantik atau nggak ganteng tadi, karena itu semuanya relatif dan itu semua masih bisa diperbaiki, masih ada tentang grooming dan lain-lain. Jadi bagaimana cara kita untuk bisa membawa diri kita untuk bisa berpenampilan menarik. Oke. Kalau dari aku kurang lebih sama sih. Setiap orang itu memiliki potensi masing-masing. Jadi buat kalian yang belum tahu nih potensi diri kalian, gali dan bangun potensi kalian. Dan juga ini aku boleh pesan kepada semua visibers yang ada di manapun kalian berada, silakan dan ayo mari lestarikan budaya Nusantara, terutama budaya Madura, karena tanpa budaya kita bukan apa-apa. Bagi kita yang tidak tahu budaya, itu ibarat pohon tanpa akar, seperti itu. Oke. Nah, jadi buat teman-teman visibers juga, aku juga mau nambahin nih. Kadang kita itu apa ya? Ya emang ketakutan terbesar di kita tuh yang ada pada diri kita sendiri. Padahal banyak banget potensi kita yang ada pada diri sendiri kita, benar gak? Tapi karena ketakutan itu begitu besar, akhirnya dia terkubur gitu. Potensi kita terkubur dan ya udah kita maka akan semakin terpuruk dan merasa tidak ada apa-apanya. Padahal setiap orang memiliki potensi yang berbeda-beda. Tunjukkan pada dunia kayak gitu. Itu pesan dari aku sih. Nah oke, thank you buat Duta Wahyu dan Duta Andini yang udah meluangkan waktunya yang kayaknya super sibuk banget di Visible Talk ini. Aku mau ngucapin makasih banyak. Oh iya, ini airnya belum aku persilahkan buat minum, biar bisa dibawa pulang nanti. Terima kasih. Nah, oke, jadi buat visibers juga gimana, sudah paham? Khususnya buat visibers yang ingin mendaftar di Duta Budaya 2023 nanti. Nah, visibers, aku Arman Alfarisi. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.